Kesiapan lahan lah yang pertama, kemudian pengolahan lahannya harus benar, kedalaman 40 cm pengolahan lahan itu supaya kecambah tumbuhnya. Nah hingga akibatnya akar pinggangnya lurus besar. Nah, kemudian pemupukan itu tetap dilaksanakan. Setiap selesai dibersihkan di rumput harus dipupuk. HP-nya tetap minimal seminggu 2 kali. Pemberantasan hama penyakit juga, karena itu berpengaruh pada pertumbuhan. Kalau hama penyakit ada, jadi kita harus standby semua. Nah itu pun harus ada jadwalnya. Saya kira yang paling untuk supaya bibit siap diokulasi itu memang pelaksanaan teknis harus dilaksanakan, disiplin pelaksanaan teknis. Nah, kemudian kalau mengokulasi, pertama yang menentukan entres. Kalau itu entresnya bagus dipelihara, kemudian bibitnya batang bawah yang dipelihara dengan baik, sukses okulasi tinggi, minimal 80%. Minimal berapa Pak Haji? 80%. 80%. Jadi kalau seandainya entresnya kurang pemeliharaan, nah itu bisa berpengaruh. Harus sukses okulasi. Saya gitu aja, kuncinya pembibitan apabila sukses okulasi tinggi. Kalau sukses okulasi tinggi berarti dia berhasil, walaupun pembibitannya bagus. Kalau sukses okulasinya rendah, dikatakan tidak berhasil. Saya kira itu aja. Terima kasih. Bibit omat Pak Haji yang stum okulasi mata tidur ini, untuk persentasi dia jadi menurut Pak Haji berapa persen? Oh, yang jelas kalau media dalam polybag, medianya itu memenuhi syarat, tanah yang subur ataupun dicampur dengan perbandingannya tanah ditambah dengan dua tanah, 1 pupuk. Nah, diolah seperti kita membuat campuran semen dengan tanah. Nah itu kalau medianya bagus, kemudian isi polybagnya padat, biasanya yang kami laksanakan ini bisa 80% lebih kali Pak Selamat ya, tumbuhnya ya kan di dalam polybag kan. Nah, tapi bisa jadi 60%. Karena penyiraman pagi dan sore harus disiram itu. Naungan jangan sampai tidak ada, harus ada dinaungi. Naungan untuk menjaga suhu tanah. Itu tidak boleh kena panas dia. Kalau pembibitan polybag ya. Nah, jadi kuncinya cuma itu, selain omatnya sudah bagus, media tanaman dalam polybagnya harus betul. Nah, kemudian itu tetap pelaksanaan HP-nya, penyakit, pupuk daun dilaksanakan. Pupuk daun biasanya seminggu sekali. Nah, kalau lihat daunnya agak-agak berubah, biasanya NPK kita kasih itu. Kalau nggak salah itu 30 gram kan nggak apa-apa pokoknya. Nah, jadi kasih. Nah, insya Allah itu baguslah tanamannya. Maksimal itu 3 bulan sudah. Maksimal 2 bulan pun udah bisa dia sertifikasi. 2 bulan, oke. Baik. Kalau kita mau mengejarnya itu daunnya bagus, ya pupuk daunnya seminggu 2 kali. Oke. Tapi kalau dipelajari betul dan disiplin mempelajarinya, sini teknis, maksudnya cuma disiplin aja. Kalau mengenai stum okulasi mata tidur, apakah bisa langsung kita tanam ke lapangan? Oh, bisa dengan catatan, selain lahan itu di lapangan sudah siap, istilahnya lubangnya sudah siap, sudah kita ajarkan di 3 lubang kan dengan jarak 40 kali 40 dalam 40. Ya kemampuan orang menanam itu 1 hari paling-paling 50 batang. Nah, jangan kita lebihkan, nanti dia nanamnya asal-asal. Nah, kemudian kalau nanam asal-asal ya itu tadi, misalnya arah mataharinya kita misalnya matahari terbit ke kanan, ya harus semuanya ke sana gitu. Karena matahari pagi itu perlu sekali ya.
Jadi cara menanamannya harus bagus. Nah, kemudian dia memasukkan tanah yang tadi kan gali lubang yang lapisan atas 15 cm sampai 20 cm dipisahkan. Nah, itu dimasukkan dulu yang 15-20 yang lapisan bawah, kemudian baru yang di atasnya. Nah, kita kasih pupuk lagi ya. Biasanya lapisan bawah itu dikasih pupuk dasar apa namanya, Rock fosfat, betul enggak? rock fosfat. Jadi kalau ada, kalau biasanya sih kita kasih NPK aja, gampang dicari. NPK boleh gitu kan, murah kan. Pada prinsipnya harus dipupuk. Nah, kemudian kalau onga ditanam, kita kesulitan dalam hal apa namanya, tunas palsu tumbuh dibiarin sehingga tunas yang tumbuh di okulasi tidak keluar. Itu harus tunas palsu harus dibuang. Gitu ya. Dan itu kan tumbuhnya kurang lebih 15 sampai 1 bulan baru keluar tunas. Nah, itu harus penunasan ada. Nah, maka itu fungsi kontrol perlu. Nah, petani kita jadwal aja, misalnya seminggu sekali dia harus kontrol. Caranya yaitu dia harus kontrol, jadi dia 1 hari full tuh kerja di situ. Karena dia full kampung tengah juga, maka itu hari Senin sampai dengan Jumat dia tidak ke kebun, Sabtu Minggu dia ke kebun. Ya. Itu banyak contoh itu, bahwa yang dari jauh itu karena dia full kerjanya. Kalau dia full kerjanya, saya yakin apa dia ada bimbingan. Saya kira itu, cuma memang petugas harus tahu sering ke lapangan. Dia melihat ke kebun itu harus melihat ininya, mencari masalah. Ada masalah, oh ini masalah, nah itu dituntaskan. Kalau tidak ada masalah, bagus. Kalau kita ke kebun itu cari masalah, ini diberitahu, kita usahakan yang masalah itu minimal seminim mungkin cepat kita tahu. Jangan udah masalah banyak baru kita tahu.